Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suraya, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, Darjab 3 tahun 2022. Ingin menyampaikan materi pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Adapun kompetensi dasar dari bahasa Indonesia adalah 1. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Yang kedua adalah menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke kegiatan inti, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama adalah memerlukan makanan. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, bernapas. Yang keempat adalah berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan kembang. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Penjelasan dari masing-masing ciri-ciri tersebut, yaitu pertama, memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup, yaitu sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah bergerak. Bergerak di sini maksudnya adalah berpindahnya kita dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga adalah bernapas. Bernapas adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatan bernapas berlangsung selama makhluk hidup masih hidup. Yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup tidak dapat hidup selamanya. Untuk melestarikan jenisnya, maka makhluk hidup itu memiliki kemampuan berkembang biak. Selanjutnya, yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan manusia mengalami beberapa tahap atau fase, yaitu dari fase bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan selanjutnya menjadi dewasa, dan tahap terakhir adalah masa tua. Yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Jika kita dicubit oleh seorang teman, kita akan merasakan sakit. Nah, sakit disinilah yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Kalau pada tumbuhan, kita ambil contoh putri malu. Jika kita sentuh, dia akan menutup daun-daunnya. Apa yang saya sampaikan, semoga anak-anakku sekalian bisa paham dan para penonton yang menyaksikan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.